Saat manusia dilahirkan, maka saat itu pula dia memiliki hak asasi manusia. Setiap manusia yang dilahirkan mempunyai hak dasar yang sama tanpa memandang status, suku, bangsa, agama, gender, dan perbedaan lainnya. Para pendiri bangsa pun mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan bukan negara yang berlandaskan kekuasaan. Maka dari itu, sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak ini melekat dalam diri setiap orang dan tidak dapat diambil, dicabut, dirampas, atau dialihkan kepada orang lain untuk dan oleh siapapun. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang salah mengartikan hak asasi yang ada di Indonesia dan melakukan hak dengan kemauannya sendiri tanpa memikirkan hak orang lain. Banyak warga negara Indonesia saat ini mulai merasa bahwa mereka memiliki hak untuk hidup dan menikmati apa yang ada di negaranya sendiri. HAM seakan telah terbutakan dan dianggap sepele, bahkan banyak orang untuk menormalisasikan pelanggaran HAM. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di wilayah di Indonesia. Kasus yang pertama adalah pembulian. Kata tersebut sangat sering terdengar di masyarakat luas. Kasus bullying kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia memang kian memprihatinkan. Hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying. Meski hanya penindasan verbal dan psikologis mental, memang banyak faktor yang menyebabkan terjadi perilaku bullying ini. Namun, apapun alasannya, tindakan bullying sangat tidak dibenarkan karena dapat merugikan korban seumur hidup. Kasus yang kedua adalah pencurian. Demi memenuhi gaya hidup, membuat beberapa orang nekat melakukan tindakan tersebut. Seharusnya hal buruk yang dilakukan untuk memenuhi gaya hidup seperti ini sedapat mungkin dihindari karena dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Kasus yang ketiga ialah pembunuhan. Rasa dendam, iri, dan permasalahan hal-hal lain membuat beberapa orang melakukan hal tersebut. Akankah ada efek jera dari hukuman yang ditegakkan? Sepertinya tidak. Membuat pelaku akan sadar penyimpangan yang ia lakukan. Hak untuk hidup korban direnggut dengan begitu mudahnya. Kasus yang keempat adalah balap liar. Balap liar adalah kegiatan adu kecepatan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata dan tidak berizin. Adanya suara dari knalpot motor yang berisik sangat mengganggu kenyamanan orang berlalu lintas dan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi resah. Kasus yang kelima ialah diskriminasi siswa pintar dan bodoh. Pendidikan yang berkualitas cenderung mengutamakan orang-orang yang masuk dalam kategori pintar atau pandai. Lalu, bagaimana nasib orang-orang yang memiliki kemauan yang tinggi namun kurang mampu atau bodoh? Seharusnya pendidikan berkualitas bukan tentang mencari siswa yang pintar, melainkan pendidikan yang berhasil mengubah orang bodoh menjadi pintar atau pandai. Dan kasus yang terakhir ialah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Bisa dikatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan bentuk tindakan mengambil hak orang lain. Wahai para pelaku kejahatan, lupakah kamu dengan rasa kemanusiaan? Atau kamu lupa dengan hukuman Tuhan? Kami harap peraturan tetap ditegakkan. Oleh karena itu, kita sebagai agen dan bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia dapat berkesempatan memberikan solusi. Yang pertama, menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Yang kedua, melakukan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga, mengajak setiap masyarakat untuk menghargai setiap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja lembaga dan keamanan negara. Saya Tiara Ananda. Saya Tirta Asyifa Ramadhani. Saya Tengku Maisaro Putri Nisa. Saya Wildan Aska Taslimi. Saya Wiwi Kurniasih.